jumpa lagi. Nah, sesuai yang dibahas kemarin, video sebelumnya, kali ini kita akan buat video tentang bagaimana repotting atau ganti media untuk Sarracenia. Kemudian bagaimana split atau memisah anakannya. Jadi kita bahas di video ini ya. Ini ada dua jenis Sarracenia. Yang pertama Sarracenia Scarlet Bell atau Dark Fender. Kemudian satu lagi ada Sarracenia Oreopila. Nanti kita ganti medianya. Kita bahas medianya apa aja. Kemudian cara splitnya, cara memisahkannya. Kemudian alatnya apa aja yang dibutuhkannya. Media untuk Sarracenia apa aja sih, gitu kan? Ya dari pengalaman saya selalu pakai ini, Kokopit. Ini ada pasir, biasa saya campur 1:3 pasir, 3:1 ya. Jadi pasirnya 1 bagian, kokopitnya ada 3 bagian. Bisa juga kokopit 100%, cuman lebih baik kalau dia dicampur. Karena kokopit itu lama-kelamaan bisa busuk kan, bisa memadat ya. Jadi bagus dicampur sama pasir boleh, kemudian sekam bakar juga boleh. Atau dicampur pasir sekam bakar, kokopit juga boleh. Jadi mana yang mudah didapat aja bahannya sih. Kalau pakai sphagnum moss bisa nggak? Bisa aja, cuman ya sphagnum kan mahal. Kemudian ya sayang sih. Jadi ya kalau saya selalu pakainya ini gitu, kokopit dan pasir. Ini pasir biasa aja, pasir, kokopit. Nanti ini kita campur. Ini perbandingannya 1:3, 1 bagian pasir, 3 bagian kokopit. Jadi dominan kokopitnya. Nah, kemudian alatnya ada ini, ada pinset untuk ya biasa untuk nanam akarnya, nanti merapiin akar. Gunting juga untuk rapi-rapiin daun sama akar. Pisau nanti kita pakai untuk split atau misah tanamannya. Di potnya yang ada cuman ini, karena kemarin baru pindahan dan belum ada beli alat-alat yang lain lagi, pot baru lagi. Jadi ya apa yang ada aja kita manfaatin ya. Oke, itu aja alat dan bahannya dan tanamannya. Oke, mari kita mulai. Pertama kita mix dulu medianya, kemudian nanti kita cabut tanamannya, kita cek akarnya baik atau enggak, ada hama atau penyakitnya atau tidak. Nah, nanti kita cek. Oke, mari kita mulai. Nah, ini kita campur pasir dan kokopitnya, aduk rata. Ini cukup banyak nih medianya ya sebenarnya. Bisa untuk 2 pot ini bisa lah. Oke. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang muncul nantinya. Ada treatment nggak untuk kokopitnya sebelum digunakan? Apakah dicuci bersih dulu gitu ya? Treatmentnya ya bagusnya dicuci dulu sih sampai bersih, sampai benar-benar hilang taninnya, warna-warna kuning dari kokopitnya. Tapi bisa juga langsung digunakan, asal nanti kan air di tatakannya atau di genangan untuk Sarracenia itu sering diganti. Jadi biar airnya pun tercuci, biar kokopitnya pun tercuci jadi ya gitu. Itu sih. Nah, ini udah tercampur cukup rata. Ini udah bisa kita gunakan untuk media tanam. Oke. Mari kita bongkar si Sarracenia Scarlet Bell ini. Kita udah siapin nampan kosong di sini. Kita coba cabut aja pelan-pelan. Kita lihat biasanya. Kelihatan nggak ya? Ya. Cabut dulu ya pelan-pelan. Sorry ya, karena cuma 1 tangan jadi harus ganti-gantian.
Ini akarnya, akar mudanya jadi bagus ya tumbuhnya. Medianya lihat nih, kokopitnya udah busuk, udah hitam, udah jadi tanah. Ini yang udah waktunya untuk ganti media. Oke, ini penampakan tanamannya. Kita letak di tray dulu, dinampan dulu. Oke. Agak mendung, agak gelap. Nah, jadi ini juga sebelumnya bekas bonggolnya Resenia. Ini mati udah. Ini indukannya, udah mati dia, tidak berkembang lagi. Jadi ini bagian yang masih hidupnya ya, ini tinggal inilah yang kita pecah-pecah dan rapikan. Oke, itu untuk Scarlet Bell. Kemudian Oreophylla, mari kita coba cabut. Oke, bismillah, pelan-pelan, pakai perasaan. Bonggolnya kelihatannya bagus. Akarnya juga pertumbuhannya bagus. Nah, kita lihat ya, akarnya bagus ya. Medianya aja sebenarnya juga masih lumayan bagus nih, masih kelihatan tekstur kokopitnya, masih berwarna coklat merahan juga. Oke, mari kita repotting, ganti media juga. Kita juga letak di tray ini. Oke, sekarang waktunya kita bersih-bersih media dulu yang ada di akarnya. Akar sudah bersih, bisa dilihat ya, udah saya bersihkan, udah saya cuci juga dengan air. Tujuannya apa? Karena Sarracenia itu hama yang biasa nyerang itu kutu putih. Kutu putih itu biasa sering bersarang di akarnya. Jadi biasa saya cuci bersih untuk memeriksa apakah ada kutu putih atau tidak, kemudian memastikan akarnya bagus atau tidak. Ini bagus banget ya akarnya yang ini ya. Ini Oreophylla, dan dari sini juga kita bisa lihat ini dari stek atau dari biji ya, gitu. Ini kelihatannya dari stek sih juga. Nah, kalau yang ini jelas dari stek dulunya, dan kita bisa lihat juga akarnya bagus juga, cukup bagus. Kemudian bonggolnya juga bagus, bisa dipecah sih nanti nih, bisa kita split. Jadi sedikit saya jelaskan ya. Jadi Sarracenia sebenarnya kayak rimpang, kayak kunyit, kayak jahe dia sebenarnya. Jadi nanti bonggol-bonggol ini kalau kita split, kita potong, sebenarnya ada kemungkinan untuk tumbuh lagi. Dia bisa tumbuh dari situ tunasnya lagi. Pertama dia masih ada akar, jadi kita potong aja, nanti dia bisa tumbuh lagi. Gitu tunasnya, daun barunya gitu. Jadi nanti ini bisa kita potong di sini. Kemudian di sini. Jadi mungkin nanti akan ada 2 atau 3 tanaman dari satu rumpun ini. Jadi kita lihat aja ya dulu ya nanti ya kondisinya, berapa banyak yang bisa kita potong. Ya saya mempertimbangkan akar juga dan ukuran tanamannya, jadi nggak sembarangan juga sih motong-motong itu ya. Oke, mari kita mulai. Nah, sekarang saya mau men-split Sarracenia Scarlet Bell ini. Tunggu, saya cari fokus kamera dulu ya. Oke. Nah, jadi di sini ini kan ada akar yang cukup bagus nih ya.
Di sini juga ada, ini bonggol yang besar, ini indukan. Ini bisa di split sebenarnya. Ini satu, nanti ini juga bisa. Kita coba bayangan ya. Ini ada satu, dua. Nanti setelah itu baru kita split yang lain. Caranya tinggal masukin aja ke sela-selanya, rimpangnya. Agak ditekan, jangan takut ini ya, salah atau gagal ya, harus berani. Resikonya ya itulah ya, namanya tanaman, bisa mati bisa enggak, jadi ya tapi harus dicoba sih. Pertama pelan-pelan sampai betul-betul terpisah. Nah, bisa dilihat ya, ini rimpangnya. Nah, ini akarnya cukup bagus, sudah terpisah dia. Enggak, nah ini masih besar kemungkinan bisa hidup karena akarnya juga cukup bagus. Di luka ini bisa kita kasih perangsang akar juga boleh, atau dibiarkan aja juga nggak apa-apa sih, opsional. Dia masih bisa survive, masih bisa hidup. Oke, satu. Kita bersihkan dulu. Oke, saya akan lanjut potong-potong. Kita jeda dulu ya, karena azan. Oke, nanti saya kembali lagi setelah dipotong-potong ya. Kita lihat dapat berapa banyak. Oke, maaf tadi nggak sempat ditunjukin semua pas motongnya. Jadi dari satu rumpun tadi itu dapat 5 tanaman ya. Ini pertama 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Dapat 5 individu jadinya. Oke. Nah, karena kurang pot, nggak ada persiapan beli pot sih, jadi ini kita pakai apa yang ada di pot yang tadi, yang besar tadi. Di pot yang ini kita tanam 2 yang bonggolnya besar. Pertama ini 1, kemudian ini 2, karena akarnya juga jauh lebih rimbun. 2. Ini nanti kita cari potnya. Yang ini pot yang kecil-kecil aja bisa sih, pot 5 cm kayak gini masih cukup sih kayaknya ya. Nah, ini udah saya kasih perangsang akar ya, hormon perangsang akar. Jadi supaya uji coba aja sebenarnya. Kadang tanaman karnivor ini bisa merespon baik perangsang akar, kadang nggak juga, kadang nggak ngaruh sama sekali. Jadi ya coba-coba aja sih. Oke, ini Sarracenia Scarlet Bell-nya ada 5 tanaman jadinya. Oreophylla tetap 1. Ini tinggal kita repotting aja pakai media yang lama. Nah, terus satu lagi, ini nanti juga saya kurangi beberapa daunnya, saya potong. Mungkin ini juga saya potong, yang lain-lain juga saya potong. Jadi gunanya untuk ngurangi daun itu apa? Yang ngurangi
juga penguapannya ya, transpirasi dari tanaman, jadi dia lebih nggak cepet panas, nggak cepet kering juga, terutama daun-daun yang ini, daun-daun dorman ini. Nanti akan saya buang sih daun-daun dorman, kemudian daun-daun yang ada di ruas-ruas bawah itu nanti akan saya buang. Seperti ini nanti akan saya buang beberapa, mungkin di sisi baru daun digunting ya. Jadi cara buangnya ya digunting. Oke, saya tunjukin beberapa. Kalau ini nggak punya tripod, jadi asal main-main letak aja kameranya. Oke, mulai menggunting daun-daunnya. Nah, ini gunting aja sedekat mungkin dengan bonggol atau akar juga nggak apa-apa. Satu. Jadi jangan sayang juga ya dengan daun-daunnya, karena memang ya demi kebaikan juga. Ini potong-potongin aja beberapa. Ini cukup. Oke. Ini selanjutnya. Nanti biasanya setelah ciri-ciri dia sudah tumbuh atau sudah beradaptasi dengan baik, dia akan tumbuh tunas baru yang bagus ya. Jadi kalau dia udah tumbuh tunas, berarti dia sudah beradaptasi di media dan pot yang baru. Ya, kita sudah bisa tenang sih. Tandanya split kita atau penggantian media kita juga berhasil. Terus sering nggak gagal? Ya sering. Ntar saya tunjukin contohnya. Kemarin saya ada split juga, Scarlet Bell juga. Nah, ini mati dia nih. Mati. Dia busuk, kelihatan busuk ya. Busuk. Nah, ini juga yang saya split, ini sudah tumbuh tunas baru sih. Jadi daun-daun yang lama ini kering mati, nggak apa-apa, jangan khawatir layu. Itu biasa, yang penting dia tunasnya baru nanti muncul dari sini. Jadi tetap harus diperhatikan sih, apakah dia tumbuh atau tidak. Ini kemarin sudah tumbuh lagi tuh tunas barunya tuh. Oke, sekarang setelah dipotong-potong tinggal ditanam. Nah, media sudah siap. Ini untuk Sarracenia Scarlet Bell, ini juga Scarlet Bell, ini juga Scarlet Bell. Nah, ini Oreophylla. Setelah kita isi medianya ke pot, disiram dulu biar nggak terlalu berserakan, juga biar sedikit padat jadi lebih mudah nanamnya. Kemudian kita tinggal tanam aja nanti. Ini tadi di sini, kemudian ini tadi di sini, ini di sini. Oke, kecilan sebenarnya sih nggak apa-apa, nanti kita ganti pot lagi kalau udah datang pot yang baru. Ini di sini dan Oreophylla di sini. Oke, cara nanamnya gimana? Ya pakai pinset atau pakai tangan juga boleh sih. Tinggal buat lubang secukupnya. Akar sebisa mungkin lurus ya, lurus ke bawah, jangan ada yang menggulung-gulung. Oke, tinggal masukin, terus timpa. Yang penting dia bagian rimpangnya atau akarnya itu tertimbun media. Terus bagian tunasnya itu biarkan muncul di permukaan, jadi biar dia masih bisa berfotosintesis kena matahari ya. Kemudian kalau dia cuma rimpangnya doang, nggak ada daunnya, bisa ditimbun semua tapi nggak usah terlalu dalam, biar kelembabannya terjaga, nanti tunasnya akan muncul juga sendiri.
tanam jangan sampai akarnya terlilit ya, pastikan akarnya lurus. Itu gunain pinset atau pakai jari juga bisa kalau medianya poros. Ini hujan, mudah-mudahan masih kedengeran ya suaranya. Oke, tutup tanam. Oke, ini nggak apa-apa, daunnya agak-agak bertabrakan-tabrakan, nanti bisa dirapi-rapikan ya. Oke, kita lanjutin yang lain lagi. Ini Oreophylla, bagus banget ya akarnya, bagus sekali akarnya. Sama buat lubang secukupnya, pastikan akarnya lurus, jangan ada yang terlilit, jangan ada yang patah ya, jangan terluka akarnya. Oke. Tanam, rapikan. Udah selesai reporting Sarracenia kita hari ini, dan penggantian media juga split cara memecah. Jadi kita dapat 5 pot Sarracenia, Scarlet Bell, dan Oreophylla tetap 1 karena belum ada tunasnya dan masih terlalu kecil juga untuk dipecah. Oke, ini musim sudah mulai penghujan, biasanya tunas-tunas baru akan muncul ya. Scarlet Bell atau Dead Plunder. Oke, nah ini kita tinggal letak di media yang ada tatakan airnya, karena memang habitat aslinya Sarracenia ini kan di rawa-rawa ya, area yang selalu tergenang. Jadi dia butuh air yang banyak atau kelembaban yang tinggi. Nah, ada juga, kita bahas lagi media ya, ada juga orang pakai media lumut hidup. Bisa hidup nggak Sarracenia? Bisa, yang penting kan kelembabannya terjaga. Masalah adaptasinya butuh waktu berapa lama, mudah atau tidak, itu relatif ya. Jadi memang kalau bicara tanaman ini kita ya balik ke masing-masing sih, mana media yang mudah didapat, kemudian balik ke kitanya konsisten nggak untuk merawat dan memantaunya, melihat perkembangannya gitu. Karena ya tetap harus diperhatikan. Serunya merawat tanaman itu ya seperti itu sebenarnya. Kalau kita kasih atau kita buat seperti ini, apa sih dampaknya bagi dia, lebih bagus atau lebih buruk gitu. Cuman ya jangan terlalu jauh juga ya dari pakem-pakemnya yang ada. Misalnya Drosera kita tanam di tanah seperti ini yang kering kan ya, itu kan udah lari dari kodratnya Drosera yang di tempat lembab ya. Bisa aja sih sebenarnya hidup, tapi harus sering-sering disiram lah mungkin ya. Itu jadi ya agak repot aja kalau kita harus coba-coba hal-hal seperti itu gitu. Sarracenia ditanam di tanah bisa nggak gitu kan? Ya mungkin bisa aja hidup setelah dia dilatih sekian lama dan proses yang panjang gitu. Bisa juga enggak. Jadi ya uji coba boleh aja sih di tanaman, tapi jangan terlalu lari dari yang seharusnya ya. Nah, ini sudah selesai, kita letakin di wadah-wadah yang ada airnya seperti ini, tatakan air. Setelah itu ya sudah, kita tunggu perkembangannya, nikmati perkembangannya tanamannya. Nah, mungkin ada yang bertanya, itu bisa langsung diletakin di panasan atau di teduhan? Kalau saya sih karena memang melihara outdoor dan saya latih untuk barbar tanamannya untuk kuat sejak awal, ini saya letak di panasan aja langsung di luaran seperti ini. Jadi kena panas, kena hujan langsung, nggak ada masalah. Kalau dia nggak hidup ya sudah, kalau dia hidup ya bagus gitu. Jadi tidak harus gimana-gimana sih. Kalau saya seperti itu, dan sejauh ini sih persentase kematiannya kecil. Jadi kita yang kemarin itu mati itu karena awalnya saya coba di media Akadama dan nggak sesuai sih sepertinya, jadi mati dia. Yang satu lagi bisa survive, cuman ya untuk meminimalisir resiko ya saya tanam di kokopit juga jadinya gitu. Oke, itu aja video hari ini.
Kalau ada yang mau tanya atau didiskusikan boleh di kolom komentar, nanti saya akan coba jawab dengan ya dari kolom komentar, atau kita jawab dengan video lagi ya. Jadi jangan lupa untuk bertanya, jangan lupa juga untuk dukung kita, terus subscribe biar kita bisa beli tripod dan media tanam juga, potnya dan sebagainya. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum.